Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi berjumpa di dalam persekutuan lansia GKI Wahid Tasim di bulan September ini. Sebelum kita awali persekutuan kita pagi ini, marilah kita bawa dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk pagi hari ini yang Engkau berikan, karena kami boleh bangun dari tidur kami boleh diberikan kembali kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan yang daripadamu. Saat ini kami kembali akan bersekutu bersama teman-teman kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga memuji Engkau. Tuhan berkati untuk Pendeta Dewi yang akan menyampaikan firman-Mu itu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita dalam persekutuan pagi ini adalah Tuhan tahu yang kau butuhkan. Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, yang kita rasakan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dalam NKB 48. Hanya Dialah yang tahu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertalut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setia, dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Halo Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya gembira sekali Opa Oma pada bulan September ini kita bisa kembali bertemu bersama-sama walaupun secara online di dalam persekutuan Komisi Pasca Dewasa GKI Wahid Tasim. Nah Opa Oma, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
ketika Tuhan masih terus memberikan kepada kami kesehatan. Kami juga bersyukur untuk sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami di dalam persekutuan Pasca Dewasa GKI Wahid Hasim, walaupun secara online dan dari tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami di dalam kehidupan kami masing-masing untuk terus dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan terus dapat mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ketika sebentar juga Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika sebentar kami mendengar firman Tuhan, kami juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau menolong dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai seorang pendengar yang baik, melainkan jadikanlah kami sebagai para pelaku dari firman yang boleh kami dengar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam persekutuan Pasca Dewasa kita di bulan September ini, temanya menarik, Opa-oma. Mengapa saya katakan menarik, Opa-oma? Temanya adalah Tuhan tahu yang Opa-oma butuhkan. Tuhan tahu yang kau butuhkan. Tapi menjadi pertanyaan menarik bagi saya, Opa-oma. Opa-oma kira-kira ngerti nggak ya? Kira-kira Opa-oma bisa menebak nggak ya apa yang pada saat ini saya sedang pikirkan? Kira-kira saya sedang mikirin apa ya Opa-oma? Atau lebih mudah Opa-oma, kira-kira apa sih yang mau saya makan hari ini? Atau kira-kira perasaan apa ya yang saat ini sedang saya rasakan? Opa-oma bisa menebak? Rasanya sulit ya Opa-oma ya untuk menebak. Bisa jadi sebetulnya saya sedang sedih. Bisa jadi sebetulnya saat ini saya sedang takut atau cemas. Bisa jadi sebetulnya saat ini saya sedang bersuka cita dan bahagia karena bisa bersama-sama dengan Opa dan Oma. Ada yang tahu Opa-oma kira-kira hari ini saya mau makan apa ya? Wah, mungkin Opa-oma bisa menebak sesuai dengan apa yang Opa-oma pikirkan. Bisa tepat dengan pikiran saya atau bisa jadi nggak tepat dengan pikiran saya. Memang sulit ya Opa-oma untuk bisa menebak pikiran atau perasaan atau kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh orang lain atau sesama kita. Tetapi firman Tuhan kita pada hari ini Opa-oma akan bicara. Tuhan tahu, Tuhan ngerti, Tuhan memahami apa yang Opa dan Oma rasakan. Apa yang Opa dan Oma sedang butuhkan, ya. Saya akan mengajak Opa Oma membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11, ya. Opa Oma sebetulnya di dalam bacaan kita itu hanya ada satu bacaan, tetapi saya mau menyoroti ada beberapa ayat sehingga nanti ketika kita membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini kita mengerti bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu maha tahu dan Tuhan kita itu selalu mengerti apa yang kita butuhkan, ya. Jadi saya ajak Opa Oma untuk membuka dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-5. Lukas pasal 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan Opa Oma. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku.
pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Opa Oma yang menjadi teks bacaan kita atau natsnya adalah di ayat yang ke-13 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, sejauh itu bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Opa Oma. Opa Oma yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat apa yang dikatakan di dalam bacaan kita. Di Injil Lukas pasal 11 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Di sini mau mengisahkan dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Opa Oma, ini adalah kisah persahabatan ya. Kalau saya boleh katakan ada dua orang yang bersahabat, lalu dikatakan sahabatnya ini butuh roti karena ada kenalannya yang akan mampir ke rumahnya, dan pada saat itu kebetulan dia nggak punya apa-apa ya untuk bisa dihidangkan kepada kenalannya itulah gitu ya. Jadi ketika pada saat itu hari sudah mulai malam dan dikatakan mungkin sudah tidur ya sahabatnya itu. Tetapi dia mengatakan kepada sahabatnya itu, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi dia berkata kepada sahabatnya, dia memohon kepada sahabatnya untuk bisa kasih, bahasanya di sana meminjamkan gitu ya, meminjamkan 3 roti supaya dia bisa menghidangkan sesuatu kepada tamunya ya. Bapak Ibu, ini bicara sahabat ya, bicara teman, kawan ya. Di sana juga dikatakan di ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Pada akhirnya Bapak Ibu boleh dikatakan happy end gitu ya. Happy end kenapa? Ternyata sahabatnya walaupun sudah malam, walaupun mungkin sudah dalam keadaan yang tidur keluarganya, tapi tetap akhirnya diberikan. Karena tadi boleh saya katakan sahabat ya. Jadi ini persahabatan antara manusia ya, antara kita dengan mungkin orang-orang yang menjadi sahabat kita. Tetap kita merelakan waktu kita, mungkin kita juga harus berkorban memberikan sesuatu kepada sahabat kita karena memang dia sedang membutuhkan ya. Di ayat yang ke-9 Bapak Ibu, di sini kita bicara, oleh karena itu aku berkata kepadamu, minta maka akan diberikan kepadamu ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kalau boleh saya katakan kita disuruh minta nih supaya kita diberikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu pingin sesuatu tapi Bapak Ibu nggak ngomong sama orang kira-kira bisa tahu nggak Opa Oma, Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu minta atau apa yang Bapak Ibu perlukan? Bapak Ibu misalnya contohnya, Bapak Ibu perlu baju gitu ya, baju baru untuk menghadiri suatu acara lah gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak ngomong mungkin kepada anak ya, atau mungkin kita yang masih punya pasangan Opa Oma mungkin nggak ngomong.
Kira-kira kita bisa mendapatkan nggak? Kalau kita mungkin mengusahakan sendiri, kita bisa mendapatkan gitu ya. Tapi mungkin kalau karena keterbatasan kita mungkin nggak punya uang, atau mungkin kita nggak bisa untuk pergi beli sendiri, tapi kita nggak ngomong Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa mendapatkan nggak? Kecuali kalau dapat hadiah gitu ya, hadiahnya bisa pas baju, wah ini pas banget ya. Tapi kalau kita nggak ngomong Bapak Ibu, kita nggak bicara kepada orang lain, kira-kira rasanya kita nggak bisa mendapatkan ya. Jadi di sini bahasanya Bapak Ibu minta bicara gitu ya. Nah, Mama butuh baju deh buat datang ke kondangan si ini gitu ya misalnya. Atau Mama butuh, Papa butuh ini deh ya, kita sebagai orang tua, Papa butuh ini deh untuk membeli ini kebutuhan sehari-hari. Kita minta kepada anak kita mungkin yang sudah bekerja. Kalau kita ngomong, Bapak Ibu, anak-anak kita gitu ya, atau orang lain yang mungkin ada di sekitar kita tahu, oh butuh ini, butuh itu gitu ya. Kalau misalnya mereka mungkin bisa untuk memenuhi, pasti mereka akan penuhi ya. Tapi ada omongan, Bapak Ibu bicara, Bapak Ibu berkomunikasi, Bapak Ibu ngomong sehingga orang lain jadi tahu ya. Jadi makanya di sana dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu ya. Bapak Ibu, saya tuh seneng bunga gladiol ya. Jadi kenapa saya senang bunga gladiol, Opa Oma Bapak Ibu? Karena dalam satu tangkai itu isinya itu ada beberapa, dan memang dari dulu saya suka sekali bunga itu gitu ya. Terkadang kalau sifat romantis saya lagi keluar gitu, terkadang kepingin deh kalau lagi pas ulang tahun dikasih rangkaian bunga gladiol gitu ya. Kalau anak muda bahasanya cie gitu ya. Nah, tapi pasangan saya bukan orang yang romantis, Opa Oma Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya nggak ngomong, itu rangkaian bunga gladiol mungkin nggak pernah saya dapatkan ya. Jadi berkali-kali ketika dia terkadang memberikan saya hadiah ulang tahun itu berupa barang. Jadi nggak pernah berupa rangkaian bunga. Terkadang ketika saya lagi pas nggak ulang tahun gitu ya, lagi pas iseng ngomong, pingin ya dapat rangkaian bunga. Kamu tahu kan bunga kesukaan saya bunga gladiol. Paling cuma digituin Bapak Ibu, karena pasangan saya bukan orang yang romantis ya. Hingga pada suatu saat Bapak Ibu, bukan pada saat saya ulang tahun, tetapi pada saat hari kasih sayang, pada saat Valentine's gitu ya, saya dapat Bapak Ibu rangkaian bunga gladiol beserta dengan coklat. Tumben-tumbenan kok jadi romantis gitu ya. Lalu ketika saya sudah mendapatkan, saya terharu juga Bapak Ibu, tapi senang gitu ya. Lalu akhirnya pasangan saya menceritakan, kamu tahu nggak, untuk mencari bunga mawar di hari Valentine itu gampang, banyak. Karena tempat-tempat bunga, toko-toko bunga itu jual bunga mawar. Tapi untuk bunga yang kamu suka ini, saya mesti keliling, saya mesti cari-cari, mesti tanya-tanya ke teman-teman saya, di mana ada yang jual bunga gladiol gitu ya, di saat Valentine. Bapak Ibu seneng ya, seneng, bersukacita gitu. Karena apa? Karena saya pernah ngomong ya, saya pernah bicara gitu ya. Walaupun mungkin berharap gitu, tapi nggak minta juga sih gitu ya. Tapi tidak-tidaknya ketika saya bicara, jadi dia tahu gitu. Oh, saya pernah ingin mendapatkan rangkaian bunga, dan itu bunga gladiol, dan ternyata saya mendapatkannya. Ya, jadi di sana kalau mau dikatakan minta Bapak Ibu, maka akan diberikan kepadamu. Bahasa saya di sini minta itu lebih kepada artian ketika kita berkomunikasi gitu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di sana di ayat 9 juga dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Ketika Bapak Ibu sedang mencari suatu barang yang mungkin hilang, Bapak Ibu bukan cuma hanya berkata-kata, duh mana sih barangnya gitu ya, duh mana sih baju yang mau saya pakai di lemari kok nggak ada gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak cari, Bapak Ibu cuma duduk aja gitu ya. Duh mana sih kacamataku, aku mau nonton, mana sih koran tadi pagi gitu. Tapi Bapak Ibu cuma duduk aja, Bapak Ibu nggak mencari. Kira-kira Bapak Ibu akan dapat nggak kalau misalnya orang-orang di sekitar Bapak Ibu juga nggak tahu apa yang Bapak Ibu perlukan? Rasanya enggak ya. Jadi mungkin kita harus mencari,
tadi taruh kacamata di mana ya? Gitu. Tadi pagi koran di mana ya? Saya udah baca sedikit terus udah gitu karena beraktivitas jadi lupa. Kemana ya? Akhirnya bisa mendapatkan karena sudah mencari. Opa Oma, terkadang kita karena usia kita suka lupa ya. Terkadang kita mungkin menggantungkan kacamata itu di atas kepala ya. Terkadang taruh di sini terus kita cari-cari. Duh, kacamata tadi kemana ya gitu. Padahal kacamatanya ada di sini Opa Oma, di atas kepala kita ya. Tapi kita lupa. Karena apa? Karena sudah usia. Jadi jangan menyalahkan juga. Aduh, udah tua, udah lupa gitu ya. Ya karena wajar. Karena memang usia kita. Jadi daya kita untuk mengingat gitu ya. Jadi mungkin terlupa. Padahal itu ada di anggota tubuh kita, di atas kepala kita mungkin gitu ya. Tapi harus berusaha untuk mencari. Tadi kacamatanya di mana ya? Tadi barang yang aku butuhkan saat ini ada di mana ya? Cari, maka kita akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita nggak ketok rumah orang, Bapak Ibu, Opa Oma, gimana orang yang di dalam rumah bisa mempersilahkan kita masuk? Ya, Opa Oma, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya datang ke rumah tetangga, ya. Datang ke rumah tetangga, tetapi memang nggak janjian karena saya perlu sesuatu dengan tetangga itu. Akhirnya saya datang. Hari itu sudah mulai malam, jadi mungkin sudah saatnya istirahat. Sekitar 7:30 ya, habis jam-jamnya orang makan malam. Jadi tapi belum terlalu malam sekali. Nah, ketika saya datang, Opa Oma rumahnya tertutup. Tapi saya tahu beliau ada di dalam karena ada suara AC ya, ada suara AC yang terputar. Saya coba untuk ketok-ketok Opa Oma, nggak ada belnya. Nggak ada gemboknya juga yang agak besar bisa diketok-ketok ya, seperti di pastori kami ada gembok jadi agak besar bisa kedengeran. Ini karena nggak ada gemboknya dan nggak ada bel juga, jadi cuma pegangan pintu aja saya ketok-ketok, rasanya nggak keras juga, saya juga bingung gitu ya, saya udah ketok-ketok begini, saya panggil-panggil namanya gitu, tapi beliau nggak keluar-keluar. Ada sekitar 10 menit saya ada di luar rumah gitu ya, akhirnya saya memutuskan ya udahlah mungkin nggak kedengeran karena memang pintunya tertutup dan AC juga terpasang gitu ya. Seperti kami juga kalau di pastori ketika siang atau malam hari ketika sudah ditutup pintunya lalu kami berada di ruang tamu menonton televisi dengan keadaan AC yang terpasang, kadang-kadang nggak kedengeran kalau orang nggak ketok-ketok nggak gedor-gedor gembok gitu ya dengan suara yang keras, jadi nggak kedengeran. Akhirnya saya kembali lagi datang besoknya siang pintunya dibuka dan akhirnya saya bilang kemarin malam saya ke rumah, oh iya kok nggak kedengeran ya padahal kami ada di rumah. Iya, soalnya saya ketok-ketok di depan itu memang nggak terlalu keras karena nggak ada gemboknya, saya bilang gitu. Tapi saya pikir pasti mungkin ada di dalam, cuma ada suara AC mungkin jadi nggak kedengeran, saya bilang gitu ya. Tapi ketika diketok Opa Oma gitu ya, dalam keadaan yang wajar, mungkin dalam keadaan yang memang rumah terbuka atau dalam keadaan yang keras ketika kita mengetok, pintu akan dibuka. Ya, ketika orang yang di dalam rumah mendengar. Jadi di sana dikatakan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ayat yang ke-10 Opa Oma ini mau memperlihatkan kepada kita hasilnya. Ketika kita meminta, maka kita akan terima. Ketika kita akan mencari gitu ya, maka kita akan dapat. Ketika kita ketok, maka pintunya akan dibukakan, ya. Nah, di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 ini merupakan gambaran seorang bapak yang mengasihi anaknya. Jadi kalau mau dikatakan Opa Oma Bapak Ibu, bapak manakah di antara kamu kalau anaknya minta ikan gitu ya, malah akan diganti ular. Ya, ikan nggak bahaya. Tapi malah diganti sesuatu yang bahaya, rasanya nggak ada orang tua yang seperti itu. Orang tua pasti mengasihi anaknya dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Atau ketika dia minta telur, maka akan diberikan yang bahaya juga, kalajengking. Jadi Opa Oma, Bapak Ibu rasanya nggak ada ini orang tua yang seperti ini gitu ya. Kalau kita melihat semua orang tua, baik papa atau mama gitu ya, baik ayah atau ibu, pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Anaknya minta A, kalau bisa diberikan yang lebih dari A. Anaknya minta yang B, kalau bisa diberikan lebih dari yang B gitu ya. Karena tahu itu yang terbaik bagi anak-anaknya.
Nah, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ini gambaran Bapa kita, gambaran Tuhan gitu ya. Di sana dikatakan Tuhan tahu bisa memberikan apa yang terbaik yang kita butuhkan. Kalau manusia, di sana bahasanya Bapak Ibu di ayat yang ke-13, jika kamu yang jahat gitu ya. Maksudnya terkadang kita sebagai manusia memiliki atau memikirkan hal-hal yang jahat bagi orang lain gitu ya. Jadi kalau kita yang manusia saja terkadang memberikan pasti yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, buat orang lain, apalagi Bapak kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya karena Dia tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya ya. Jadi kalau kita mau melihat Bapak Ibu kembali di ayat yang ke-13, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Opa Oma Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya tanyakan kepada Opa Oma Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu nggak tahu apa yang orang lain atau manusia lain pikirkan ya. Jadi mungkin Opa Oma Bapak Ibu nggak tahu apa yang sedang saya rasakan pada saat ini, apa yang sedang saya pikirkan, apa yang saya sedang butuhkan, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang Opa Oma Bapak Ibu sedang rasakan dan pergumulan. Mungkin ketika pada saat ini Opa Oma sedang sedih, Opa Oma sedang takut, Opa Oma sedang cemas, Opa Oma sedang butuh sesuatu gitu ya untuk kehidupan Opa Oma Bapak Ibu setiap hari. Ketika berdoa, ketika sudah meminta kepada Tuhan, lalu merasakan bahwa kok Tuhan gak menjawab-jawab ya doa-doaku. Ketika mungkin kita sedang punya masalah, kok permasalahannya gak selesai-selesai ya, seperti apa yang aku kehendaki. Bukan seperti apa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ingat dan yakini Opa Oma Bapak Ibu, Tuhan mengerti. Tuhan tahu setiap apa yang diperlukan Opa Oma. Mungkin gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan aku butuhnya ini. Tuhan aku pikirkan ini loh untuk penyelesaian masalahku. Tapi ternyata Tuhan katakan bukan itu yang kamu butuhkan. Bukan itu cara untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Aku tahu memberikan yang terbaik yang kamu betul-betul perlukan. Dan aku akan memberikannya kepadamu. Gimana caranya Opa Oma Bapak Ibu? Ketika kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh bantuanmu. Tadi seperti saya katakan, kalau antar manusia gitu ya, antar kita dengan sesama, mungkin kita bisa berkata-kata, kita berkomunikasi sehingga orang lain mengerti apa yang kita katakan. Kita juga berkomunikasi dengan Tuhan ya Opa Oma Bapak Ibu melalui doa kita. Melalui bahkan pergumulan kita, keluhan kita, masalah kita, apa yang kita rasakan. Bahkan mungkin ketika kita mungkin sudah lama sekali bergumul dan kita merasakan bahwa Tuhan gak menjawab-jawab nih setiap pergumulan kita gitu ya. Kita gak bisa lagi berdoa. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-26. Yuk Opa Oma Bapak Ibu saya ajak untuk buka Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi mungkin ketika pada saat ini Opa Oma Bapak Ibu punya begitu banyak beban hidup, punya begitu banyak pergumulan, punya begitu banyak masalah, dan Opa Oma Bapak Ibu mungkin mengatakan Tuhan gak ngerti nih apa yang aku butuhkan, Tuhan gak ngerti nih apa yang aku rasakan gitu ya. Udah gak bisa lagi aku berdoa. Di sana dikatakan ada Roh yang berdoa. Karena Tuhan sangat mengetahui Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sedang rasakan, apa yang Bapak Ibu sedang alami dan gumulkan pada saat ini. Dan pastinya Tuhan akan memberikan yang terbaik apa yang Opa Oma dan Bapak Ibu sedang butuhkan pada saat ini. Kuncinya Opa Oma Bapak Ibu tetaplah berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan sehingga Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan kita. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha baik, Tuhan Maha memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Dan apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kita adalah selalu yang terbaik. Opa Oma, Bapak Ibu, saya jadi teringat salah satu lagu gitu ya. Salah satu lagu pujian, salah satu kata-katanya atau bait liriknya mengatakan seperti ini. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam lirik lagu tadi dikatakan Tuhan tahu kok cobaan apa yang sedang kita alami. Tidak akan melebihi kekuatan kita, gitu ya. Karena Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pada saat ini ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang mengalami masalah, kita harus mengingat Opa Oma, tangan Tuhan sedang merendah. Ada suatu karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini belum kita rasakan nih, gitu ya. Kita belum tahu karena ada begitu banyak himpitan masalah, ada begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita sehingga kita nggak tahu karya yang luar biasa yang Tuhan izinkan nantinya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saatnya nanti Opa Oma, Bapak Ibu akan melihat pelangi yang begitu indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Opa Oma, Bapak Ibu. Selamat menjalani kehidupan Opa Oma, Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan tahu apa yang Opa Oma, Bapak Ibu butuhkan. Amin. Mari Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama kembali untuk berdoa. Tuhan, seperti apa yang baru saja kami dengar, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terkadang berbeda dari apa yang kami pikirkan dan kami kehendaki Tuhan memberikan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa setiap apa yang boleh Tuhan berikan bagi kami adalah yang terbaik. Tuhan tolong yakinkan kami, Tuhan tolong ajarkan kami untuk selalu dapat mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Tuhan tolong kami, para Opa Oma, untuk dapat selalu diberikan kesehatan yang baik melalui setiap apapun yang boleh kami konsumsi hari lepas hari, melalui setiap aktivitas kegiatan kami, di tengah-tengah situasi masa pandemi COVID ini, Tuhan terus berikan kami kesehatan yang ekstra. Ketika mungkin kami harus bepergian ke tempat-tempat lain, keluar dari rumah kami, Tuhan juga tolong kami untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Tuhan juga tolong para pengurus Komisi Pasca Dewasa GKI Wahid Hasim yang terus bersemangat, terus setia, terus melakukan pelayanan mereka di tengah-tengah situasi, kondisi yang terbatas di dalam pelayanan di GKI Wahid Hasim. Biarlah setiap persekutuan, setiap pelayanan yang boleh diberikan bagi Opa Oma, walaupun mungkin masih menggunakan secara online, dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Tuhan juga tolong kami, para Opa, Oma, Bapak, Ibu, di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam tugas kami, di dalam keluarga kami. Tuhan mampukan kami untuk selalu dapat menjadi berkat. Ajari kami untuk selalu senantiasa bersyukur.
Ajari kami untuk selalu senantiasa bersuka cita. Ajari kami untuk selalu senantiasa berdoa bagi setiap orang-orang yang boleh Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan Paskah Dewasa pada hari ini, dan biarlah ketika sebentar kami berpisah dari satu sama lain dan kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, berkat dari Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan Opa Oma dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Opa Oma tetap sehat, tetap bersuka cita, tetap selalu senantiasa mendoakan setiap orang-orang yang ada di sekeliling Opa Oma dengan ungkapan syukur dan selalu menjadi berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang tentunya menjadikan berkat buat kita semua dan juga kekuatan di dalam menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, persekutuan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Oktober. Jangan lupa ikuti terus untuk boleh bertumbuh bersama di dalam Komisi Lansia. Nah, Bapak Ibu, sebagai lagu penutup, marilah kita menyanyikan dari PKJ 241, Takut Tahu Kan Hari Esok. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Bahkan Dia tahu hari esok kita. Takut tahu kan hari esok. Marilah kita nyanyikan bersama dan sampai jumpa. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan